Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UPPPG PGSD tahun 2022 yang diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan UP nanti di tanggal 15 sampai dengan 16 Oktober. Khusus pada video kali ini kita akan bahas pada indikator soal 44, 45, dan 46 serta 47. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah indikator 44. Sebelum kita membahas soal-soalnya, mari kita bahas dulu indikator soalnya. Kita bedah dulu. Nah, manfaat dari membedah indikator ini adalah nanti kita akan mendapatkan gambaran soal yang akan keluar di UP nanti. Baik, pada indikator 44 disebutkan disajikan masalah kehidupan sehari-hari tentang kesebangunan pada segitiga atau segi empat. Peserta dapat menerapkan kesebangunan yang ada pada segitiga atau segi empat yang diberikan. Baik, di sini sudah jelas. Nanti kita akan diminta untuk menghitung ya atau menerapkan kemampuan kita dalam menentukan soal yang disajikan di sini yaitu tentang kesebangunan segitiga dan segi empat. Nah, nanti Bapak Ibu kemungkinan akan diberikan dari soal ini atau salah satunya ya, entah itu segitiga atau segi empat. Oleh sebab itu, di video kali ini kita akan bahas kedua-duanya. Baik, soal yang pertama adalah kita akan bahas mengenai kesebangunan persegi panjang. Diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS seperti gambar berikut. Kedua persegi panjang tersebut adalah sebangun. Luas persegi panjang PQRS adalah titik-titik. Baik, di sini kita sudah mengetahui bahwa di sini ada dua persegi panjang, ada ABCD dan PQRS. Nah, sekarang kita ditanyakan mengenai luas dari PQRS. Maka kita tulis saja karena yang ditanyakan adalah luas dari persegi panjang PQRS, kita cari luas persegi panjang PQRS. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Diketahui panjang dari PQRS adalah PQ, kemudian dikali dengan lebar dari ini adalah PS. Sekarang kita masukkan nilainya masing-masing. PQ nilainya belum diketahui, maka kita tulis ulang lagi. Kemudian dikali dengan PS. PS panjangnya adalah 6 cm. Nah, berarti tugas kita sekarang adalah mencari nilai PQ. Nah, karena ini adalah persegi panjang sebangun, maka cara mencari nilai PQ adalah pertama kita akan melihat dulu lebar dengan lebar kan itu sebangun dengan lebar yang di sini. Maka AD sebangun dengan PS. Kita tulis AD per PS. Yang paling besar kita tulis di bawah, yang kecil kita tulis di atas. Kemudian sama dengan di sini ada AB dan PQ. AB per PQ. Nah, sekarang berikutnya kita masukkan nilai AD. Nilai AD di sini adalah 4 cm. Kemudian nilai PS adalah 6 cm. Sama dengan nilai AB adalah 16 cm kita tulis di sini. Kemudian PQ nilainya belum kita ketahui. Maka kita tulis PQ. Karena ini adalah perbandingan, mohon maaf, karena ini adalah kesebangunan pada segi 4, cara menghitung kesebangunan, maka itu sama cara menghitungnya dengan perbandingan senilai, yaitu kita kalikan silang. 4 dikali PQ adalah 4 PQ, kemudian 6 kali 16 adalah 96. Sekarang 4 PQ, mohon maaf, sekarang PQ sama dengan karena 4 berpindah ruas itu menjadi pembagi, kemudian 96 kita tulis kembali. Sekarang nilai PQ adalah 96 dibagi 4. 9 bagi 4 berarti mendekati 2, yaitu hasilnya adalah 8, sisa 1 di sini. 16 bagi 4 adalah 4. Jadi panjang dari PQ di sini adalah 24. Apakah ini jawabannya? Bukan, karena yang ditanyakan bukan panjang PQ. Tetapi yang ditanyakan adalah luas persegi panjang. Maka sekarang karena tadi kita sudah menuliskan luas persegi panjang di atas, sekarang kita lanjutkan yang di sini.
Nah, karena PQ sudah kita temukan nilainya yaitu 24, maka nilai PQ di sini kita ganti dengan 24 dikali 6. 2 sama dengan 24 kali 6 adalah 6 kali 4, 24 simpan 2, 6 kali 2, 12, ditambah 2 adalah 14. Jadi, luas persegi panjang PQRS adalah 144. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Berapakah panjang sisi DB? Nah, di sini sekarang kita akan bahas kesebangunan pada segi 3. Baik, pertama kita akan analisis dulu mana yang sebangun. DE sebangun dengan BC. Kemudian AD sebangun dengan AB. Nah, maka sekarang kita tulis DE sebangun dengan BC. Yang kecil kita tulis di atas, yang besar kita tulis di bawah. Kemudian AD nilainya berapa? Kita tulis AD di atas. Kemudian AB kita tulis di bawah karena nilai AB itu lebih panjang daripada AD ya. Maka kita tulis AB. Sekarang kita masukkan semua nilai yang ada di sini. DE panjangnya adalah 8. Kita tulis per BC. BC nilainya adalah 12. Kemudian sama dengan AD nilainya adalah 10. Kemudian AB belum kita ketahui. Maka kita tulis AB. Berikutnya kita akan mencari nilai dari AB ini. Cara mengalikannya sama seperti tadi. Kita kalikan silang. Ya, 8 kali AB sama dengan 8 AB. Kemudian 12 kali 10 adalah 120. Maka sekarang kita cari nilai AB. 120 dibagi dengan, karena 8 berpindah ruas dijadikan pembagi. 120 dibagi 8 adalah 1. Sisa di sini adalah 4, kemudian tambah 0 adalah 40, dibagi 8 adalah 5. Maka nilai AB adalah 15. Apakah ini jawabannya? Bukan. Yang ditanyakan adalah nilai DB. Maka sekarang AB kita kurangi dengan AD. Maka nanti akan ketemu nilai DB. Maka AB itu adalah 15, kemudian AD adalah 10. Maka 15 dikurangi 10 adalah 5. Baik. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita kurangi ini? Ingat, karena dia satu garis ya. Pasti kalau yang ditanyakan ADB itu, pasti dia lebih pendek kan kalau kita lihat dari sini. Maka, karena jumlah nilai AB itu adalah 15, maka kita kurangi dengan 10 ini. Maka hasilnya adalah 5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP, PPG, PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, silahkan Bapak Ibu bisa memesan di nomor WhatsApp 081803358023. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin juga ikut try out, silahkan bisa menghubungi nomor yang sama ya. Nanti kami balas setelah Bapak Ibu chat. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Masih kita akan bahas mengenai soal sebangun pada bangun datar. Baik, di soal ketiga ini tentang segitiga juga, yang ditanyakan adalah berapakah panjang sisi QR. Oke, yang ditanyakan adalah panjang dari sisi QR. Tentu panjang dari QR ini lebih panjang dengan UR. Nah, sekarang kita analisis dulu mana saja yang sebangun. Nah, PS ini sebangun dengan SU. Kemudian UR sebangun dengan QR. Nah, sekarang kita tulis dulu nilai yang paling kecil adalah SU, kita tulis di atas. Kemudian PQ kita tulis di bawahnya. Karena itu senilai ya. Sama dengan, kemudian UR, kita tulis di atas UR, sebangun dengan QR.
Maka sekarang kita masukkan semua nilai-nilai yang ada di sini. SU nilainya berapa? 9. Maka kita tulis 9 per. Kemudian PQ kita tulis 12. Sama dengan UR panjangnya adalah 15 cm. Kita masukkan 15. Kemudian QR itu belum kita ketahui nilainya. Maka kita tulis ulang QR. Nah, karena kesebangunan itu ya sama dengan cara menghitungnya sama dengan perbandingan senilai, maka kita kalikan silang. 9 dikali QR adalah 9 QR. Kemudian 12 kali 150 adalah kita kalikan 12 dikali 150. 2 kali 0 adalah 0, 2 kali bukan kok kali 15 ya. Mohon maaf. 2 kali 5 adalah 10, simpan 1. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. Jadinya adalah 180. Maka di sini 180. Sekarang kita cari nilai QR. QR sama dengan 180. Karena 9 itu berpindah ruas menjadi pembagi. Maka QR sama dengan 180 dibagi 9 yaitu 20. Maka yang ditanyakan di sini sudah jelas yaitu QR, maka panjang dari QR adalah 20 cm yaitu yang A. Nah, bagaimana nanti yang ditanyakan adalah QU, maka gampang saja. Kita tinggal kurangi 20 dikurangi 15 cm sama dengan 5 cm. Itu untuk nilai dari QU. Maka di sini adalah 5 cm. Baik. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan berkutat lagi dengan kesebangunan pada segitiga. Di sini ada dua segitiga ya. Nah, sekarang kita analisis mana saja garis yang memiliki nilai yang sebangun. Baik, kita AB itu sebangun dengan, ini untuk mempermudah saja ya, AB sebangun dengan DE. DE. Kemudian AC sebangun dengan CD. Nah, sekarang AC sebangun dengan CD. Nah, maka sekarang kita buat seperti yang tadi, AB per DE sama dengan AC sebangun dengan CD. Nah, sekarang kita masukkan nilai setiap dari panjangnya. AB itu adalah 6, kemudian DE itu belum diketahui, maka kita tulis DE sama dengan AC yaitu 8, kemudian CD adalah 24. Maka sekarang kita kalikan silang langsung. Nah, kita kalikan silang yang ada tulisannya ya. DE kali 8 adalah 8 DE. Sama dengan 60, mohon maaf, 6 dikali 24 adalah terus 6 kali 24. 6 kali 4, 24, simpan 2. 6 kali 2, 12 tambah 2 adalah 144. Nah, di sini adalah 144. Berikutnya, kita DE 144 dibagi dengan 8. Berapa? Nah, ini kita bagi. Di sini 8. 1 kali 8, 8. Sisanya adalah 6. 64 bagi 8 berapa? Ada yang tahu? Yaitu 8. Maka hasilnya adalah 18. Maka panjang dari DE yaitu 18. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, saya kira Bapak Ibu langsung bisa memahami dari beberapa soal yang kita sudah lakukan di kesebangunan ini, kesebangunan pada segitiga dan segi 4. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah mampu memahami ya. Yang penting nanti Bapak Ibu analisis dulu
mana yang sebangun, garis yang sebangun, kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus-rumus seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke indikator 45. Kita tuntaskan dulu, maksudnya kita bedah dulu indikator soal 45 ini. Disajikan masalah kehidupan sehari-hari terkait bangun datar dan bangun ruang, peserta dapat membandingkan unsur-unsur matematis tentang segitiga, segi empat, prisma, dan limas. Nah, nanti Bapak Ibu, di sini kan sudah jelas indikatornya. Yang perlu Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu akan belajar tentang segitiga, kemudian segi empat, prisma, dan limas. Nah, empat ini yang perlu dipelajari ya. Apanya yang perlu dipelajari? Unsur-unsur atau ciri-cirinya ya. Nah, nanti dari ini Bapak Ibu akan diminta untuk membandingkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu harus pelajari tentang unsur-unsur segitiga atau ciri-cirinya, unsur-unsur segi empat atau ciri-cirinya, kemudian prisma dengan ciri-cirinya, limas dengan ciri-cirinya. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan yang dua ini ya, prisma dengan limas, kemudian segi empat dengan limas. Mohon maaf, segi empat dengan segitiga. Itu yang perlu Bapak Ibu bandingkan. Nah, ini nanti juga kami akan buatkan soal untuk yang ini ya. Untuk Bapak Ibu yang akan menghadapi UP di bulan Desember atau bulan November nanti, kita akan buatkan soal seperti ini agar membantu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya. Sebuah bangun ruang memiliki ciri-ciri. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Pernyataan berikut yang tepat adalah titik-titik. Nah, dari ciri-ciri ini, apakah ini termasuk ke dalam segitiga, segi empat, prisma, atau limas? Baik, A, nomor 1, 4, dan 6 adalah ciri-ciri limas. B, 1, 2, dan 4 adalah ciri-ciri limas. C, nomor 1, 3, dan 6 adalah ciri-ciri limas. D, 1, 3, dan 6 adalah ciri-ciri prisma. E, nomor 2, 3, dan 6 adalah ciri-ciri prisma. Jawaban yang tepat adalah yang D. 1, 3, dan 6 adalah ciri-ciri prisma. Nah, sekarang kita pelajari dan kita lihat bagaimana sih bentuk prisma. Nah, bentuk dari prisma adalah ini. Seperti ini ya, kira-kira ya gambarnya walaupun jelek ya dimaklumi saja. Kemudian kita gambarkan saja ini titik-titik dan ini adalah titik-titiknya. Baik, kurang lebih gambar dari prisma adalah seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat, maka di sini terlihat ada 5 buah sisi. Kita hitung saja, ini alasnya 1, kemudian tutupnya 1, kemudian sampingnya 1, 2, 3. Jadi sangat jelas bahwa sisi dari prisma ini adalah 5 buah sisi. Kemudian untuk sisi samping ya, sisi samping berbentuk persegi panjang, betul. Ini 1, 2, 3. Nah, ketiga sisi samping ini berbentuk persegi panjang. Baik, kalau kita buka jaring-jaringnya maka akan berbentuk seperti ini ya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, inilah jaring-jaring dari prisma. Nah, di sini terlihat ada 3 sisi yang berbentuk persegi panjang dan 2 sisi segitiga. Kemudian pernyataan yang keenam, sisi alas berbentuk segitiga, betul. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa limas? Kalau limas itu kan macam-macam. Banyak sisinya itu bisa 6 dan tergantung dari alasnya. Baik, saya kira Bapak Ibu sudah dipahami. Yang penting nanti Bapak Ibu pelajari saja yang 4 ini, segitiga, segi 4, prisma, dan limas. Dipelajari unsur-unsur ataupun ciri-cirinya ya. Ini dipelajari yang 4 ini. Ini sangat penting dan membantu Bapak Ibu untuk menjawab soal-soal UP nanti terkait dengan indikator 45 ini.
Nah, jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan UP nanti eh, di berikutnya ya. Nanti kita akan buatkan soalnya. Baik, sekarang kita lanjut ke indikator 47. Ya, kita akan bedah dulu indikator 47 ini. Disajikan tabel dan diagram yang tidak lengkap, peserta dapat menganalisis nilai datanya. Nah, nanti Bapak Ibu akan disajikan sebuah tabel dan diagram. Tabel itu bisa berbentuk nanti tergantung yang soalnya ya. Nah, kebetulan di sini nanti untuk diagramnya kami akan berikan bentuk diagram lingkaran. Baik, sekarang kita langsung saja bahas mengenai diagram lingkaran ini. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan jumlah panen yang dihasilkan oleh Desa Sukarukun pada tahun 2017 dengan total hasil panen mencapai 400 ton. Berapakah hasil panen semangka berdasarkan data pada diagram di sini? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang ditanyakan adalah hasil panen semangka. Sedangkan di sini belum diketahui berapa persen hasil dari panen semangka tersebut. Maka oleh sebab itu, kita cari dulu nilai atau persenan dari semangka ini. Caranya bagaimana? Karena di dalam satu lingkaran itu adalah jumlah keseluruhan persen adalah 100%. Maka cara mencari semangka adalah sama dengan S sama dengan 100. Ini 100% ya, dikurangi dengan jumlah semua hasil panen dari padi, kacang, jagung, kedelai, dan gandum. Nah, kita lihat hasil panen padi adalah 25, kemudian kita jumlahkan dengan hasil panen kacang adalah 10, kita jumlahkan dengan hasil panen jagung adalah 15, dan kita jumlahkan dengan hasil panen kedelai adalah 12, dan kita hitung dengan hasil panen gandum yaitu 22. Maka sekarang semangka sama dengan 100 dikurangi 25 ditambah 10 tambah 15 tambah 12 tambah 22. Ini adalah hasilnya di sini 5, 5, 10, 2, 2, 14. Kita simpan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 84. Maka sekarang semangka dapat kita temukan hasil panennya yaitu 100 dikurangi 84 yaitu berapa? 16. 16 apa? 16%. Maka hasil panen semangka yaitu 16%. Apakah di sini sudah kita temukan jawabannya? Tentu belum. Karena yang ditanyakan adalah total ton. Kenapa total ton? Di sini juga di pilihan jawaban diminta tentang total tonnya. Cara mencarinya adalah semangka sama dengan 16 per 100 dikali dengan total panen yaitu 400 ton. Maka kita tulis 400. 400 dibagi 100 bisa? Bisa. Maka sisa 4. 16 kali 4, 4 kali 6, 24. Simpan 2, 4 kali 1, 4, tambah 2 adalah 6. Maka hasil panen dari semangka yaitu 64 ton. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, Bapak Ibu, tentu ini sudah bisa ya dipahami dan saya yakin Bapak Ibu sudah mampu memahaminya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita akan ke indikator 49. Kita bedah dulu indikator soalnya, baru nanti kita akan mendapatkan gambaran soal yang akan muncul di UP nanti. Nah, disajikan masalah tentang gerak alat transportasi yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, nanti Bapak Ibu perlu belajar tentang menentukan jarak, menentukan waktu, dan menentukan kecepatan. Nah, tiga hal ini perlu Bapak Ibu pelajari ya, tiga hal ini. Jangan salah satunya, tetapi saya sarankan tiga-tiganya dipelajari. Jarak, waktu, kecepatan. Nah, insya Allah nanti kita akan lengkapi e-booknya bagi Bapak Ibu yang akan menghadapi UP
di Desember nanti kita akan lengkapi soal-soal yang seperti ini agar nanti Bapak Ibu bisa terbantu untuk menyelesaikan soal-soal ini. Dan pasti kalau indikatornya sudah menyatakan seperti ini, maka soal-soalnya yang akan muncul adalah tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Baik, sebelum kita ke soal-soal, kita bahas dulu materinya biar ada tambahan ilmu yang kita dapatkan di sesi ini. Oke, walaupun Bapak Ibu sudah merasa menguasai soal-soal seperti ini, tetapi saya tekankan dipelajari lagi, dipelajari. Siapa tahu nanti akan mendapatkan suatu hikmah atau cara baru menyelesaikan soal-soal. Baik, kita bahas saja langsung untuk materi pembahasan. Kita awali dengan apa sih itu kecepatan? Kecepatan ialah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Satuan internasional dari kecepatan yaitu meter per second. Tetapi kita biasa menggunakan kalau kita menghitung jarak kemudian waktu di Indonesia kita bisa menggunakan kilometer per jam. Kemudian untuk jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Satuan internasional dari jarak yaitu meter. Nah, kita nanti biasa akan mengubahnya menjadi kilometer. Kemudian untuk waktu, merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Satuan dari waktu yaitu second atau detik. Nah, kalau biasa kita ubah menjadi jam. Baik, sekarang kita akan pelajari mengenai rumus kecepatan. Yang pertama, rumus kecepatan, ya ini ya, rumus kecepatan yang ini kita pelajari, itu adalah V sama dengan S per T. Atau kalau biasa kita Indonesia, kita gunakan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian rumus yang jarak adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kemudian rumus waktu adalah waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, kalau dulu saya SMP, ini saya ingat sekali pelajaran ini ada di SMP, saya diajar oleh Ibu Kartini namanya. Nah, itu saya dicontohkan seperti ini ya, untuk menghitung kecepatan, waktu, kemudian jarak. Caranya seperti ini. J, atasnya J, kemudian di bawahnya K dan W. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih ingat-ingat, sebut saja Jokowi gitu ya. Jokowi. Nah, maka di sini jarak nanti tetap akan menjadi atas. Ketika kecepatan yang ditanyakan, maka jarak tetap di atas atau menjadi yang dibagi, kemudian W jadi pembagi. Nah, kalau jarak yang ditanyakan tentu K dikali W. Kalau W ditanyakan, J dibagi K. Kalau K ditanyakan, J dibagi W. Nah, ini diingat-ingat Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut langsung saja ke soal yang pertama. Karno mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia berangkat dari kota Jakarta menuju kota Bandung pukul 4. Andai Karno sampai di kota Bandung pukul 07.00, berapa kilometer jarak yang telah ditempuh Karno? Nah, di sini sudah jelas yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh oleh Pak Karno. Nah, kita ingat-ingat tadi rumus yang saya terakhir berikan yaitu J K W atau rumus Pak Presiden Jokowi. Nah, sekarang pertama karena yang ditanyakan adalah J sama dengan titik-titik. J itu rumusnya sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, sekarang kita masukkan kecepatannya berapa, yaitu 60 km. Kemudian dikali waktu, waktunya berapa? Nah, waktunya di sini tidak tersebut 3 jam, 4 jam kan tidak disebutkan. Maka oleh sebab itu, caranya mencari berapa waktu yang ditempuh itu. Nah, sekarang kan di sini sudah disebutkan dia pukul 4 berangkat, kemudian pukul 7 sampai. Maka kita cari dengan pukul 7
dikurangi dengan pukul 4. Maka di sini dapat diketahui 7 dikurangi 4 adalah 3. Maka kita ubah menjadi 3 jam. Nah, maka waktu yang ditempuh oleh Pak Karno itu adalah 3 jam. Nah, waktu yang ini kita ubah, kita masukkan 3 ini. Maka 60 dikali 3, maka jarak sama dengan 60 kali 3 adalah 180. Dengan satuan kilometer, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Sudah sangat jelas Bapak Ibu ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ayah pergi ke rumah paman dengan sebuah mobil. Dari rumah ayah berangkat dari pukul 12.30 dan sampai di rumah paman pada pukul 13.00. Jika mobil berjalan dengan kecepatan 48 km per jam, berapakah jarak yang harus ditempuh ayah untuk sampai di rumah paman? Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak. Kita ingat-ingat kembali rumus dari jarak. Ya, J, K, W. Kita tulis ini dulu ya untuk menemukan rumusnya. Maka jarak sama dengan K dikali W. Pertama, kita masukkan kecepatannya berapa? 48 km. Kita tulis 48, kemudian dikali waktu. Waktunya berapa? Nah, di sini tidak disebutkan jamnya, tetapi disebutkan waktu berangkat dan waktu sampai. Waktu sampai itu pada jam 13.00, kemudian pukul berangkatnya adalah 12.30. Kita kurangi saja. Ini 0, ini kan 1 jam, kita pindah ke menit menjadi 60 menit. Sekarang 6 kita kurangi 3. Berapa? Yaitu 3. Sisa di sini adalah 2. 12 dikurangi 12 adalah 0. Maka di sini sebanyak 30 menit. Nah, 30 menit itu sama dengan 1/2 jam atau 0,5 jam. Maka sekarang kita kalikan dengan 1/2. Nah, 1/2 ini apa? Waktu tempuhnya, maka kita tulis 1/2. Waktu kita gantikan dengan 1/2. Maka J sama dengan 48 dikali 1/2. 48 dibagi 2, 4 bagi 2 itu adalah 2, kemudian 8 bagi 2 adalah 4. Jadi 24 dikali 1 yaitu 24 km. Jadi, jarak yang ditempuh oleh paman yaitu 24 km. Jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jarak antara Jakarta Bogor adalah 60 km. Rosa berangkat ke Bogor dengan sepeda motor pukul 07.30. Kecepatan rata-rata Rosa adalah 40 km per jam. Berapa lama waktu tempuh yang diperlukan Rosa untuk sampai ke Bogor? Baik, yang ditanyakan di sini adalah waktu tempuhnya, ya. Kalau ditanyakan waktu tempuh, nanti pasti akan kita temukan. Gampang saja cara menghitungnya, kita ingat-ingat rumus yang seperti ini ya. J, K, W. Yang ditanyakan apa di sini? Waktu tempuh. Maka kita tulis W sama dengan J per K. J per K. Kecepatan per, mohon maaf, jarak per kecepatan. Maka W sama dengan jarak kita masukkan berapa jaraknya? 60 km. Maka kita tulis 60 per kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 40 km. Maka kita tulis 40. Nah, sekarang maka waktu sama dengan, nah di sini kita coret-coret 60 dibagi 40. 60 bagi 40 kira-kira 1. 1 kali 40 adalah 40. 60 dikurangi 40 adalah 20. 20 bagi 40 tidak bisa. Sekarang 200 dibagi 40 apakah bisa? Berapa? 5. 5 kali 40 adalah
200. Maka di sini waktunya adalah karena di sini kita tambahkan 01 tadi, maka di sini menjadi 1,5 jam. Maka untuk waktu tempuhnya adalah 1,5 jam. 1,5 jam. Nah, 1,5 jam ini sama dengan 1 jam 30 menit. Maka lama waktu tempuh yang diperlukan Rosa untuk sampai ke Bogor adalah 1 jam 30 menit. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, Bapak Ibu, saya buatkan seperti ini JKW ini atau Jokowi itu adalah untuk mempermudah Bapak Ibu menyelesaikan soalnya. Ingat-ingat, kalau ada soal seperti ini, lihat dulu pertanyaannya. Fokusnya ada di pertanyaan. Baru kalau kita sudah menemukan pertanyaannya, baru kita lihat apa saja sih yang diketahui ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal berikutnya. Bus Trans Lampung berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Jarak antara kota A dan kota B ialah 175 km. Jika bus Trans Lampung tiba di kota B pukul 12.00, jam berapa bus Lampung berangkat dari kota A? Nah, kalau di sini ditanyakan tentang jam, ya, berarti pasti itu yang ditanyakan adalah waktu tempuh. Oke, sekarang kita langsung saja tulis ya. Seperti biasa, JKW. Yang ditanyakan di sini adalah waktu, maka waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya di sini berapa? Jarak antara kota A dan kota B atau kota Lampung ya. Mohon maaf, kota A dan kota B ya. Maka jaraknya kita masukkan W sama dengan jaraknya adalah 175 km. Kemudian bus tersebut dengan melaju dengan kecepatan 70 km. Sekarang tinggal kita bagi nih. 175 dibagi 70 sama dengan berapa? Nah, ini sama dengan 2,5 jam. 2,5 jam itu sama artinya dengan 2 jam 30 menit. Kita tulis 2 jam 30 menit. Seperti ini saja ya. Nah, apakah ini jawabannya? Bukan ya. Ternyata maka kita masih mencarinya. Ingat, kita lihat di sini. Jika bus Trans Lampung tiba di kota B, nah, waktu tibanya adalah jam 12.00. Berarti yang kita cari adalah waktu berangkat. Nah, kalau yang ditanya adalah waktu berangkat, maka 12.00 kita kurangi dengan 2 jam 30. Nah, jika nanti yang ditanyakan atau yang diketahui di sini adalah eh, dia berangkat dari jam 12, kemudian jam berapa ya sampai baru kita tambahkan. Kalau ini kita kurangi karena yang ditanyakan adalah jam berangkatnya. Baik, sekarang kita kurangi saja. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 3 tidak bisa. Kita pinjamkan 1 jam ke menit menjadi 60. 6 dikurangi 3 adalah 3. Kemudian 12 di sini sisa 1 menjadi 11. 11 kurangi 2 sama dengan 9. Jadi, waktu berangkatnya di sini adalah jam 9.30. Jawaban yang tepat adalah yang D. Baik. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah tergambarkan kan untuk menghitung jarak, waktu, kecepatan. Itu kira-kira ingat-ingat, yang diingat yang ini doang ya. J per KW. Setelah itu nanti baru dianalisis soal-soalnya. Baru nanti akan bisa kita jawab. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Untuk menempuh jarak 8 km, waktu yang diperlukan yaitu 30 menit. Berapakah kecepatan yang harus dipakai?
Baik, yang ditanyakan adalah kecepatan. Ingat-ingat, pertama kita buat segitiganya dulu. J, K, W. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Maka rumus dari kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jarak dibagi waktu. Jaraknya sudah diketahui 8 km, maka kecepatan sama dengan 8 dibagi W. W-nya di sini ternyata 30 menit. Nah, 30 menit itu kita ubah menjadi jam. Maka 30 menit sama dengan berapa jam? Setengah jam. Setengah jam itu kita tulis dengan 1/2 atau dengan 0,5. Nah, maka 8 dibagi 1/2. Nah, kalau kita ubahkan dalam bentuk pembagian, maka bentuknya adalah 8 dibagi 1/2. Nah, kalau Bapak Ibu ingat-ingat pembelajaran SD atau ingat-ingat pembelajarannya yang diajarkan kepada siswa-siswinya di kelas 4 maupun di kelas 5, itu 8 itu kan sama artinya dengan 8/1. Kemudian kita bagi, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Maka di belakang tanda bagi ini kita balik menjadi 2/1. Maka kecepatan yang digunakan ketemulah 8 dikali 2 yaitu 16. 16/1 sama dengan 16. Maka kecepatan yang digunakan di sini adalah 16 km per jam. Jawaban yang tepat adalah yang B. Sudah pintar Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu kalau latihan terus, saya saya sarankan Bapak Ibu menonton video ini minimal 2 kali lah, biar menempel di pikiran Bapak Ibu ya soal-soal yang ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita ulang-ulang terus soal-soal ini biar nanti Bapak Ibu terbiasa menyelesaikan soal-soal seperti ini. Baik, soal selanjutnya, Maru menempuh jarak dari kota A ke kota B 80 km menggunakan mobil. Ia berangkat dari kota A pada pukul 08.00 dan ia tiba di kota B pada pukul 10.00. Berapakah kecepatan mobil Maru? Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan. Mari kita tulis rumus segitiganya dulu. J, K, W. Pak Jokowi presiden kita. Baik, sekarang kecepatan sama dengan ya J dibagi W atau J per W. Nah, sekarang kita masukkan semuanya kecepatan. Jaraknya berapa? 80 km. Maka kita tulis 80. Kemudian, waktunya berapa? Nah, kalau waktu ini kita lihat saja nih. Waktu berangkat dengan waktu tiba. Nah, waktu berangkatnya jam 8, waktu tibanya jam 10. Maka kita kurangi 10 dikurangi 8. Berapa? Sama dengan 2 jam. Maka kita tulis di sini per 2. Maka kecepatan sama dengan 80 bagi 2 yaitu 40. 40 apa? 40 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, sangat mudah ya. Walaupun ini mudah tetapi jangan diselewengkan atau dianggap tidak apa-apa tidak dipelajari, tetapi ini tetap harus Bapak Ibu pelajari ya. Jangan meremehkan sesuatu walaupun dia kecil, walaupun itu menurut Bapak Ibu itu mudah, tetapi jangan pernah diremehkan. Karena kalau kita remehkan sesuatu yang mudah, nanti akan ketagihan nih, kita akan meremehkan yang lebih sulit daripada yang kita remehkan itu. Jangan sampai membiasakan diri untuk meremehkan sesuatu. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan lanjut ke pembahasan soal yang ada di indikator 51 sampai dengan 54. Oleh sebab itu, tetap like dan subscribe channel ini agar nanti dapat info mengenai pembahasan yang akan kita bahas berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.